Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Saya dari Fakultas FK, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan jurusan saya KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai istighsan. Kalian pasti berpikir, apa sih istighsan itu? Kalian seperti tidak mengenalnya kan sebelumnya? Ya, memang saya pun sebelumnya tidak mengenal itu. Dikarenakan saya belajar usul fikih lah yang mengenalkan saya dengan istighsan. Baik, tahap yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian istighsan menurut pendapat ulama, bentuk-bentuk istighsan dan lain-lain. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Hai, kembali lagi kepada saya Sri Mulyani. Oke, kita akan mengkaji seputar istighsan di sini ya, teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu, maka kalian wajib untuk mendengarkan ini. Memang istighsan ini tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi dia bisa membuat keadilan tersendiri untuk orang yang memerlukan keadilan. Tentu kalian tidak tahu kan? Kalian merasa asing kan dengan istilah istighsan ini? Kalian pasti belum pernah mendengarkannya. Baik, saya akan memberitahukan kalian. Istighsan ialah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar, dan meninggalkan dikumpuli untuk menjalankan istisna'i pengecualian disebabkan ada dalil yang membenarkannya itu. Sedangkan menurut istilah istighsan ialah beranggapan baik, memperhitungkan sesuatu yang lebih baik, mencari yang lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, karena kita diwajibkan untuk itu. Sedangkan menurut Al-Hasan Al-Qurqi Al-Hanafi, istighsan ialah perbuatan adil terhadap permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali, tuntutan kafi yang samar-samar, atau dari hukum kuliah atau umum kepada hukum istisna'i atau pengecualian. Ada dalil yang menyebabkan yang mencela akalnya dan membenarkan istighsan. Memiliki banyak definisi di kalangan ulama usul fikih. Di antaranya adalah yang pertama, mengeluarkan hukum suatu permasalahan dari hukum masalah-masalah yang serupa dengan kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Dan yang kedua, dalil yang terbetik dalam diri seorang di dalam mujtahid namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata. Yang ketiga, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias tertentu untuk menuju kias yang lebih baik dari itu. Dan yang keempat adalah mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil tersebut. Bentuk-bentuk istighsan adalah ada dua macam yang saya ketahui. Yang pertama adalah istighsan kias. Kias adalah suatu bentuk pengalihan hukum dan ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali kepada kias ketentuan yang untuk istighsan ada dua yang saya ketahui. Yang pertama, istighsan kias adalah suatu bentuk pengalihan hukum dan ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali untuk kepada ketentuan kias yang didasarkan kepada kias kafi karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah untuk kemaslahatan seperti kemaslahatan khalifah setelah Rasulullah wafat. Dan yang kedua adalah istisna'i adalah kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Istihsan adalah bentuk kedua ini dibagi menjadi 5, yaitu istihsan
istihsan nas, istihsan dengan ijma, istihsan dengan kedaruratan, istihsan dengan urfi, istihsan dengan maslahat dan al-mursalah. Baik, ada beberapa ulama yang menyetujui seputar istihsan ini seperti ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan yang menolak itu ialah ulama Imam Syafi'i dan Zahiriyah. Menurut istilah Imam Malikiyah, istihsan ialah untuk memahami dan memberikan penekanan terhadap pada pemahaman dalil melalui dengan istina dan didasarkan pada keringanan agama karena hukum yang bertentangan. Baik, sedangkan istihsan menurut ulama Hanafiyah adalah untuk berpaling kepada penentuan yang lebih spesifik agar bukti yang didapatkan juga bisa lebih baik lagi. Kenapa Imam Syafi'i menolak istihsan ini? Dikarenakan ia pernah berkata, barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syarah. Sedangkan yang wajib membuat hukum syariat itu ialah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Imam Syafi'i menolak itu karena dia beranggapan bahwasanya istihsan ini adalah ibaratnya penyelewengan agama. Kalian tentu tahu kan? Sedangkan menurut ulama Zahiriyah saya tidak tahu karena saya juga belum memahaminya kan. Sebenarnya teman-teman, kalian tahu tidak bahwasanya saya sebelumnya juga belum pernah loh mempelajari seputar istihsan ini. Yang hanya saya ketahui hanya beberapa itu saja. Ada contoh yang saya baca ya tentang istihsan ini. Ada contoh dia itu seperti tentang ibaratnya anak yang bekerja dan ia memberikan hasil kerja dia itu, uang hasil kerja dia diberikannya kepada ayah dia. Ayah dia gini, mengalami beberapa masalah kan yang harus dia selesaikan, seperti dia harus membeli makanan pokok. Itulah, maka dari situ dia menggunakan uang anaknya. Maka ayah tidak wajib untuk menggantinya, dikarenakan hak itu juga hak dia. Karena anak juga wajib kan memberikan pertolongan kepada orang tua. Maka dari itulah, seperti itu contoh yang saya ketahui ya. Sebenarnya saya juga belum beberapa memahami tentang seputar istihsan ini. Ada juga saya mendengar ceramah mereka membahas seputar macam-macam kias. Ada 3 yang saya pernah dengar tentang kias ini, seperti kias alawi, masawi, dan ajnah. Sepertilah, cuma 3 yang saya ketahui, dan penjelasannya saya juga tidak bisa menjelaskan karena saya juga kurang paham. Baik, seperti yang kalian ketahui semua, istihsan ialah mencari pendapat yang lebih tepat kan. Sebenarnya kalau saya mempelajari istihsan ini, sebenarnya dia tidak ada dalam Al-Quran. Konon katanya memang tidak ada di Al-Quran. Tapi saya sudah membaca artikel tadi seputar tentang beberapa ulama atau imam yang menolak tentang istihsan, seperti Imam Syafi'i, ulama Zahiriyah dan ulama
Syiah. Imam Syafi'i, ulama Zahiriyah, ulama Syiah. Mereka berpendapat ada juga sebagian ulama kalam Mu'tazilah dilarang mereka menolak dikarenakan mereka tidak menerima kias. Menurut ulama-ulama tersebut, mereka beranggapan bahwasanya kedudukan istihsan itu lebih rendah daripada kias. Maka dari itulah mereka menolak tentang istihsan. Ada pembagian istihsan juga, ada seperti istihsan bil annas, yaitu istihsan berdasarkan ayat dan hadis. Seperti ada juga istihsan bil al-qiyas al-kafi, yaitu istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi. Ada juga istihsan bil al-ijma', yaitu istihsan yang berdasarkan kepada ijma'. Ada juga istihsan bil al-maslahah, yaitu istihsan berdasarkan kemaslahatan. Dan yang terakhir ada juga beberapa, tapi ini yang saya ketahui yang terakhir, yaitu istihsan al-uruf, yang berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di kehidupan umum. Itulah seputar istihsan, pembagian-pembagiannya dan ulama yang menolaknya. Kalian ingat kan siapa aja tadi yang menolak seputar istihsan? Yaitu Imam Syafi'i, ulama Zahiriyah, ulama Syiah, dan beberapa ulama kalam Mu'tazilah. Baik. Sedangkan yang menerimanya tadi itu ialah seperti Imam Malikiyah. Saya jelaskan ulang. Istilah menurut istihsan menurut istilah ulama Malikiyah adalah untuk memahami, untuk memberikan penekanan dan memahami dalil melalui istina dan didasarkan pada keringanan agama karena hukum yang bertentangan. Menurut ulama Hanafiyah adalah untuk berpalingnya kepada penentuan hukum masalah dan meninggalkan kias yang lain karena bukti yang lebih spesifik dan syarah. Sedangkan penjelasan tentang Imam Syafi'i tentang istihsan adalah dia memiliki pandangan yang berbeda dengan gaulnya yang masyhur, bahwa dia berbicara, barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syarah. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang harus membuat syariat itu sendiri adalah hanya Allah Subhanahu wa taala.